Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Masih lemes seperti itu ya. Udah sarapan semua belum? Oh, sarapannya kurang banyak gitu ya. Oke. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Minta tolong salah satu dipimpin untuk berdoa. Siap-siap. Sebelum mengawali pelajaran ayat kita baik hari ini, tidak sebaiknya masing-masing sudah dimulai. Terima kasih anak-anak semuanya. Sudah prosesi semuanya? Bagi yang belum presensi, silakan presensi di LMS ya. Oke, ternyata hari ini ada 3 teman kita yang nggak bisa masuk dikarenakan sakit, ya. Maka untuk teman-teman semuanya, mari kita doakan semoga teman kita, ya, yang hari ini berhalangan hadir karena sakit, semoga sama Allah diberikan kesembuhan sehingga besok bisa bergabung lagi di pembelajaran, ya. Oke, karena semuanya pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait protokol MCTT, ya kan? Nah, sebelum kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, protokol MCTT itu apa sih? Dia masih ingat? Ayo, Sabian, apa protokol MCTT? Protokol dari mesin jaringan. Jadi protokol untuk komunikasi antar mesin. Kenapa kita harus pakai MCTT? Benny? Karena ringan. Oke, alasan selain ringan apa? Bandwidth rendah. Oke, jelas sekali. Selain itu, ringan dan bandwidth rendah. Over internet, benar sekali, ya. Jadi dengan MCTT, dengan protokol MCTT itu bandwidth rendah, ringan, dan over internet. Gitu. Contoh implementasi di dunia nyatanya gimana? Contohnya, ya, ketika ada gempa. Nah, ketika ada gempa, itu kan langsung otomatis. Kalau kalian biasanya nge-follow BMKG kayak gitu, nah di BMKG itu kan otomatis ada notifikasinya kan, peringatannya kan. Nah, jadi gempa di mana, kemudian besarnya, kekuatan gempanya, kemudian berpotensi tsunami atau enggak. Nah, seperti itu contohnya. Contoh lain apa? Ada yang tahu? Rekal? Kurang tahu. Contoh lain apa? Selain gempa, apa? Pertumbuhan tanaman. Nah, pertumbuhan tanaman. Jadi dengan protokol MCTT ini bisa mengirimkan notifikasi, ya, mungkin ke pemiliknya. Nah, terus kemudian bisa alat penyiram tanaman itu bisa komunikasi antar alat. Oh, kapan tuh wayahe menyiram? Nah, kayak gitu. Jadi komunikasinya bukan antar pemilik dan
tapi sudah antar mesin dan mesin, antar alat gitu. Nah, caranya gimana, Bu? Caranya memantau gempa tadi gimana, Bu? Kan lokasinya jauh. Makanya tadi ada over internet. Jadi meskipun kita di sini ya, gempanya di Jawa Barat atau di mana, kita tahu, tetap tahu kondisi gempa di sana. Jadi besar gempanya seberapa, kemudian berpotensi tsunami atau enggak. Nah, kayak gitu. Contoh lain lagi, misalnya Ali, ya, Ali lagi di Jakarta. Kemudian di rumah ada dia punya tambak udang. Nah, untuk mengetahui suhunya tambak di rumahnya itu nggak perlu Ali telepon orang rumah gimana caranya, gimana kondisinya, nggak kayak gitu. Tapi bisa dipantau lewat apa? Lewat alat. Alatnya namanya IoT. Menggunakan protokol apa? MQTT. Gitu. Jadi bisa dipantau jarak jauh over internet. Gitu ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait komponen-komponen apa saja yang ada di MQTT. Bisa disebutkan komponen apa saja di MQTT? Yang pertama apa? Publisher. Yang kedua subscriber. Kemudian ada apa lagi? Broker. Nah, broker. Yang pertama. Oh ya, masih ada satu lagi. Apa? Topik. Ya, jadi 4 komponen tersebut itu adalah komponen utamanya. Ya. Jadi ada publisher, ada subscriber, ada broker, ada topik. Oke. Tuh. Kemarin ya kita sudah praktek menggunakan server broker secara gratis. Pakai apa? HVMQ. Nah, itu broker, server broker punyanya orang lain. Jadi kita tinggal menggunakan. Gitu. Kemudian kemarin juga sudah nyoba untuk publish sama subscribe. Udah bisa ya? Udah bisa? Oke, sudah. Hari ini ya, tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuan pertemuan kali ini kita akan membangun server broker sendiri. Ya. Mana caranya? Oke. Ada yang sudah bisa? Akbar. Oke. Akbar udah bisa. Udah bisa? Oke, nanti kalau udah bisa bisa belajar bareng teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membangun server broker sendiri. Tuh, ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan berkelompok, ya. Kita akan berkelompok. Untuk pembagian kelompoknya berdasarkan asesmen gaya belajar pertemuan kemarin, ya. Jadi nanti yang audio siapa, yang nulis teks siapa, yang visual siapa, gitu. Nanti langsung menyesuaikan ya. Oke, untuk ini tadi ya, Melani, Benny, kemudian taruh bunga. Silahkan langsung menyesuaikan. Visual Akbar, Azuri, Effendi, Raffi. Satu kelompok.
Langsung menyesuaikan. Audio, Rafli, Torik, Noverian, Jesya, Nur Rahman, 4. Oke. Kemudian yang visual lagi, Ramadhani, Anam, Raden, Ali, satu kelompok. Selanjutnya Anan, Rekel, Reza, Rintania. Kalau sakit jadi bertiga. Kemudian untuk yang audio lagi, Daryl, Rosida, Surya, Yumna, Zulaiha, 5. Langsung menyesuaikan, silakan untuk tempat duduknya. Siapa? Gila visual. Sama visual. Ya. Oke, langsung tempat duduknya menyesuaikan. Untuk yang kinestetik, angkat tangan kinestetik. Ayo, gimana? Oke, langsung menyesuaikan lah. Ya, audio. Kita harus Ada yang belum dapat kelompok? Ya, sini apa ini? Mereka kelompok mana? Suara berapa orang? Bertiga. Ini? Dua. Bertiga.
Oke, visual 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajar ya. Nah, ini nanti Bu Rati sampaikan untuk materinya. Silahkan nanti disimak baik-baik ya. Lalu nanti dipraktekkan. Ini gimana? Investasi apa? Ini toh? Oke, silahkan dicek untuk LMS-nya. Buka untuk silahkan di-download untuk LKPN-nya. Yang dibawa presensi. Coba di-refresh. LKPD gitu. Bentar. Silakan di-refresh. Di-refresh. Dadah. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke, anak-anak sudah di-download? Sudah? Oke, sebelumnya silahkan dipersiapkan untuk servernya, server Debian-nya ya. Di kelompok, sudah
Oke, perhatikan dulu semuanya. Untuk dapat membangun MQTT server, otomatis kita harus punya server. Nah, gimana caranya kalau kita mau bangun MQTT server tapi belum punya server? Jadi yang pertama, kita pastikan ya harus punya server terlebih dahulu. Oke ya. Nah, untuk sistem operasinya Debian versi 12.5. Kemudian untuk brokernya ya, brokernya kita nanti pakai broker Mosquito. Ya, namanya broker Mosquito. Kemudian menggunakan port 1883. Ya. Jadi yang harus kita lakukan setelah install Debian atau setelah server kita siap, yang pertama kita mengupdate repository terlebih dahulu. Oke. Saya remote pakai ini. Kalian punya putih? Bisa jadi pakai putih ya. Ayo kita suruh aja. Itu Oke, berarti akses servernya pakai putih ya. Yang pertama kita harus ini enggak pakai mengupdate repository terlebih dahulu ya. Buat apa? Untuk memastikan resource aplikasi Mosquito tersedia dan siap diinstal. Caranya gimana? apt update. Oke. Punya putih? Oke, sudah diupdate ya. Nah ini ya, setelah kita update di sini kelihatan nggak? Coba lihat. Sama aja. Setelah diupdate kita perlu mengupgrade ya, karena ini membutuhkan upgradable ya.
Masuk ke ini. Bisa ngikutin. Kelompok dulu ya, nanti sendiri-sendirinya kelompok dulu. Satu dulu, nanti ada waktu untuk diskusi berkelompok. Jadi di akhir nanti kalian presentasi. Ya, nanti tapi. Ya. Sekarang coba salah satu dulu. Ya. Sampai sini ada kendala? Ada yang gagal update? Ada kendala? Pegangnya sudah panjang. Panjang. Nanti buat laporan. Kalau update sama update yang lama biasa bisa disebabkan karena koneksi juga ya. Oke, sambil nunggu update sama update ya, nanti berarti minta masing-masing kelompok setelah praktek ini selesai kan praktek lagi bareng sama teman-temannya satu kelompok. Nah itu dibuat laporan langkah-langkahnya ya, dibuat langkah-langkahnya, kemudian nanti salah satu atau salah dua presentasi di depan. Kelompok apa Bu? Nanti random ya, berdasarkan spin ya. Jadi harus siap semuanya. Jadi kalau yang sudah selesai update sama update bisa dilanjutkan.
Kalau ada masalah nanti baru kita. Kalau ngurus kamu dapat pastikan sambil kamu bikin awalnya ini udah selesai aku udah sampai mana bisa coba dulu. Jadi saya akan yang memakai semua sambil nanti kalau kamu udah selesai kamu praktek sendiri bisa? Waktunya nggak kelamaan nanti. Oke, kalau sudah upgrade ya, selanjutnya kita mencari paket Mosquito ya. Caranya gimana? Kenapa kok
APT search most dulu. Jadi melihat yang ada di server kita itu apa aja. Ada kan? Nah, di sini ada banyak ya mosquito. Ketika kita search mosquito, nah yang tampil seperti ini. Untuk membangun MQTT server, ya kita harus install aplikasinya, namanya Mosquito. Kemudian untuk mengetahui atau untuk mengecek, untuk bisa berkomunikasi, subscriber dan publisher dapat berkomunikasi, kita menginstal Mosquito Client. Jadi yang diinstal dua ini, Mosquito dan Mosquito Client. Caranya gimana? APT install Mosquito Client. Oke, sudah terinstall. Kalau sudah, langkah selanjutnya apa? Kalau sudah terinstall, berarti memastikan Mosquito-nya berjalan atau tidak. Status Mosquito-nya. Caranya gimana? Sistem CTL is enable Mosquito. Nah, statusnya apa ini? Enable. Jadi dipastikan status Mosquito-nya enable. Ya. Selanjutnya kita cek statusnya. Sistem CTL status Mosquito. Nah, ini tulisannya apa? Keterangannya aktif atau berjalan. Kalau sudah diinstal di MQTT servernya, kemudian kita menguji service Mosquito di server lokal, ya, atau dengan bahasa lain di lokal hostnya. Caranya gimana ya? Nih, Mosquito agar bisa menerima pesan publish atau subscribe, agar bisa menerima pesan. Yang menerima pesan namanya apa? Subscriber. Jadi Mosquito sub min h. H itu apa? Artinya hostname, ya. Hostname-nya localhost karena kita cek untuk server lokal dulu. Localhost. Min T. T itu apa? Topik. Ya. Karena apa? Syarat untuk dapat berkomunikasi harus menggunakan topik yang sama. D. Dan MQTT demo. Nah, ini siap untuk menerima pesan. Selanjutnya kita buka
session baru ya untuk mencoba publish dalam server lokal ya. Berarti new session kita masukkan alamatnya dulu. Kemudian kita cek untuk publish. Publish itu menerima atau mengirim? Mengirim. Perintahnya Mosquito. Nah, Mosquito publish. Main H tujuannya, hostname-nya localhost. Main T, topiknya harus sama atau tidak? Ya, topiknya berarti saja. Demo. Topiknya kalian nggak harus ini ya. Ini nanti membuat topik sendiri. Terus apa? Untuk mengirim pesan, main M, message. Pesannya apa di sini? Saja. Ya. Oke, kita enter. Nah, di sini muncul di subscribe tadi, ya. Halo Sija. Nah. Itu ya. Sampai sini ada yang kesulitan? Ya. Oke, kalau sudah, itu tadi yang kita praktekkan kan di server lokal. Jadi komunikasi di dalam servernya, gitu. Jadi komunikasi bisa atau tidak, ternyata bisa. Terus selanjutnya, gimana caranya mengakses MQTT server kita? Ya, tentunya kan server itu pasti punya alamat IP. Ya, kalian cek dulu alamat IP server kalian berapa. Cara ngeceknya gimana? Ditanya IP, tuh nanti muncul IP kalian. Ya, coba berarti cek sini IP berarti berapa. Nah, IP Burati di sini 192.168.1.10. Oke, perlu diperhatikan dalam membuat konfigurasi agar Mosquito bisa diakses user anonymous, ya, jadi tanpa username dan password, kita harus memasukkan komen, membuat file ini, menuliskan ini, allow anonymous true, ya. Kemudian kita juga harus memasukkan portnya. Portnya tadi adalah 1883 agar bisa diakses dari jaringan yang berbeda. Ya, kita memasukkan 0.0.0.0 untuk routing. Kita coba. Nano plus etc slash Mosquito slash conf. Untuk nama filenya, ya, nama filenya bisa
Kalau sudah, ini listener portnya dimasukkan 1883 proteknya, kemudian low ini bisa di copy ya, kalau di putih bisa di copy. Kalau sudah kita simpan, oke, setelah kita membuat file tadi ya, konfigurasi, jangan lupa untuk di restart karena tadi ada perubahan konfigurasi. Komennya service mosquito restart. Nah, jadi ini sudah ya, selesai. Coba kita cek. Saya pakai Entity Explorer ya. Coba di sini host atau alamat server advance. Sini kita, nah ini ada tulisan subscription. Kita masukkan topiknya. Topiknya tadi apa? Topiknya tadi apa? Sija MGTT demo. Add. Ya. Connect. Nah, ini ya. Kemudian kita coba publish. Ini. Cara publishnya sama kayak tadi. Mosquito. Kalau mengirim pesan publish apa subscribe? Ini first name-nya alamat server MQTT kita. Ya, disesuaikan sama IP kalian ya. Kemudian setelah hostname apa? Topiknya aja MQTT apa? Demo. Setelah itu apa lagi? Mengirim pesan. Perintahnya min M. Coba kita kirim. Masuk nggak? Nah, masuk kan? Oke, bisa. Ya. Coba kita publish di sini. Ya, kita di sini. Kan ini tadi publisher. Coba kita cek yang di subscriber sini. Loh, kan masuk kan? Bocah Sija. Jadi ini di dalam server. Kemudian yang ini luar. Coba kita publish di sini. Halo Sabian. Coba ya. Nah, kira masuk nggak nanti? Kalau nggak masuk berarti tergantung namanya ya. Nah, ternyata masuk.
Oke, lagi coba berarti masuk ya. Oke, seperti itu ya. Itu contoh komunikasi MQTT server. Terus gimana caranya untuk menghubungkan perangkat kita? Ya, gimana cara komunikasinya? Nanti bisa dipraktekkan. Dulu kita kan sudah pernah tuh mengukur suhu, ya kan? Suhu sama potensiometer. Nah, itu nanti dikirimkan secara otomatis. Ya. Jadi suhunya berapa? Ketika kita config subscribe ya menjadi subscriber, jadi nanti kita otomatis dapat pesan langsung suhunya berapa, kemudian kalau di potensio ya diputer-puter itu naik atau enggak, kayak gitu ya. Nah itu nanti dipraktekkan sama Pak Uji ya. Tuh. Untuk servernya sampai sini. Oke. Kira-kira ada masalah nggak? Ada yang sudah praktek? Ada yang sudah selesai prakteknya? Ada kendala? Mana bisa nggak? Bisa? Sudah praktek semua? Oke, berarti kasih waktu ya, silahkan untuk didiskusikan, kemudian dipersiapkan nanti salah satu presentasi ke depan. Waktunya 10 menit. Nanti bisa tunggu kan? Oke, anak-anak sudah selesai semua? Sudah? Oke, kalau sudah waktunya presentasi.
siswa. Dan berarti nanti presentasinya Pak siswa bisa? Teman jadi gini, ini. Kita berada ya teman-teman. Kita iya. Ini kami akan mempresentasikan MQTT. Perkenalkan nama saya Sabani Lamjani, nomor presensi 29. Saya Sabir Nama Pramudya, presensi 27. Saya sekretaris utama presensi 27. Tidak melondak. Oke, Mas Ilham buat server apa? Ya, MCTT-nya kan protokolnya yang buat komunikasinya. Ini buat server apa? Teman-teman perhatikan ya. Maka awalnya yaitu APT update untuk mengupdate repository, selanjutnya mengupdate sistem dengan APT upgrade, mencari paket Mosquito dengan application Mosquito, menginstal aplikasi MQTT server dengan APT install Mosquito client, periksa status Mosquito dengan sistem CTL is enable Mosquito dan sistem CTL status Mosquito. Selanjutnya menguji Mosquito di server lokal. Pertama, membuat agar sessionnya dapat mensubscribe topik sehingga
bisa activity visual. Yang kedua membuat presentation lagi agar dapat menjadi publisher dengan mengeluarkan Oke, bisa dibuktikan. Coba nyari aja di ada bisa. Ini teman-teman bisa cek ya. Ketika kan Ilham ini punya server, jadi nanti kalian bisa mensubscribe servernya Ilham ya teman-teman. jadi di sini yang sebagai publisher menggunakan topik hijau activity demo. Topiknya bisa diganti? Bisa. Misal kalian punya server apa gitu? Apa? Visual. Oke. Pesan Pesan? Sabian. Ya. Ini publisher ya? Ya. Oke. Ya, yang subscribe-nya bisa share untuk subscribe. Gitu. Oke. Oke, teman-teman bisa dilihat jadi pesan yang dikirimkan tadi masuk ya. Ya. Oke. Itu di server lokal. Sekarang untuk server kalian bisa diakses orang lain over internet. Ya. Gimana caranya? Tadi gimana caranya? Perfect gimana? Bisa dijelaskan? Agar activity ini dapat akses orang lain atau internet dapat mengetikkan, dapat menambahkan konflik listener, lalu port, lalu atau NS, lalu menambahkan anonymous group agar orang lain dapat aksesnya Oke. Ya. Silakan publish. Oke, teman-teman bisa jadi subscribe-nya ya. Bisa? Coba, sekarang dicoba. Kelompok yang lain bisa jadi subscribernya servernya Mas Ilham. IP-nya berapa? Coba. Bisa dijelaskan di tempat Offline. nah kan connect internet. Jadi kita membutuhkan dari internet. Publik di 02 20265 lokal. itu lokal 172 20 21 Berapa ya? 202 65 116 72. Tapi orang bisa tidak semua bisa pengen kalau emang pengen sih Nah ini ya, IP alamat
subscribernya dari kelompoknya Mas Ilham 192, 168, 50, cek 130. Oke, silakan jadi subscribernya. Syaratnya agar dapat berkomunikasi, apanya yang harus sama? Topik. Oke, topiknya apa? Gimana? 92. Ya. Bisa dicoba? Oke. Silakan, dilanjutkan. Bisa lah. Bukan. Ini yang raw. Bisa nggak? Ini yang raw. Ada? Ini yang raw. Habis ini yang raw. Kita paling kayak habis. Muncul. Bisa nggak? Ya? Di sini muncul nggak? Muncul. Oke, mau ke sini? Sorry. Mulai. Kelompok sini? Muncul nggak? Muncul? Kelompok sini bisa? Muncul nggak? Gimana? Kelompok sini? Sani masuk nggak? Silakan cek kalau Coba itu kan yang lokal kan? Luar. Yang lokal. Orang yang masuk apa? dari salang. Ini bisa? Bisa? Iya. Ini jadi subscribernya dulu Bang. Disesuaikan. Dari sini juga bisa loh subscribe. IP-nya disesuaikan sama IP-nya. Kalau subscribe pilihannya apa? 192, 168, 50, titik 130. Woi, ya. Hanya di sini juga bisa. Satu 30. Bisa. Bisa. Bisa nggak? Bisa nggak? Tapi kamu apa? Nggak apa-apa. Kan kalian jadi subscriber. Ayo kelompok mana ya? Bisa? Lucu lah. Bisa? Enggak, tadi ini loh. Jadi subscriber.
Oke. Ini bisa nggak, Mbak? Bisa. Oke. Yang belum bisa angkat tangan coba. 1. Yang belum bisa jadi subscriber. Gak bisanya kenapa? Sekian dari kelompok kami, kami-nya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Selingkuh lewat MGTT yo. Jadi salah satu dari kelompok teman kita sudah presentasi. Kemudian teman-teman yang nggak presentasi jadi subscribernya. Oke, tadi ada beberapa yang bisa, ada yang belum bisa. Oke, kira-kira yang belum bisa itu masalahnya apa? Bisa angkat tangan? Tidak bisa. Yang belum bisa, coba tadi yang belum bisa jadi subscriber dari servernya Mas Ilham, angkat tangan. Bisa semua? Bisa semua. Oke. Jadi anak-anak semuanya, untuk kita ya dapat tadi pembuktian bahwa membuat server MQTT sendiri, kemudian bisa publisher, bisa subscriber. Inti dari itu semua apa? Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita ini tadi? Membuat server MQTT sendiri. Ayo, salah satu angkat tangan yang bisa menyimpulkan dari kegiatan tadi. Kalau nggak ada, saya spin. Oke, saya kasih waktu. Proceed ya. Oke, silakan berdiri. Dalam membuat broker, ID dan topik sama. Jadi ya, Dalam membuat broker itu ID dan topiknya harus sama. membuat broker ID dan topiknya harus sama. Broker itu apa? Broker tempat yang buat ngirim. Oke, broker itu ya. Broker itu untuk menghubungkan pesan. Jadi pesannya itu ditujukan ke siapa, dan topiknya apa. Nah itu ya yang menghubungkan. Jadi ketika topiknya berbeda, otomatis pesannya dapat terkirim nggak?
ketika topiknya berbeda, pesannya bisa terkirim nggak? Nggak bisa. Kalau alamat atau apa namanya alamat servernya yang dituju itu nggak bisa, dalam artian ketika kita komunikasi kan ada hal-hal yang mungkin menyebabkan kita tidak bisa berkomunikasi. Yang pertama tadi apa? Topiknya berbeda. Yang kedua IP yang dituju salah. Tentu saja karena kita mau menuju ke SMK 2 Depok, ya harusnya kita menuju ke SMK 2 Depok, tapi malah yang dituju ke SMK lain. Ketemu nggak nanti? Nggak bisa ketemu. Selanjutnya apalagi yang membuat kita atau pesan itu tidak bisa terkirim? Beda topik. Ya, beda topik tadi yang disebutkan. Ya, beda topik. Tidak ada koneksi internet. Nah, ini dasarnya ya. Ketika tidak ada koneksi internet, kita bisa menerima pesan nggak? Nggak bisa. Ya, karena kembali lagi MQTT tadi ya, over internet. Kemudian apa lagi? Tidak connect internet. Kemudian topiknya beda, Bu. Apa lagi? Apa? Server brokernya mati. Nah, kalau server brokernya mati, bisa komunikasi nggak? Tidak bisa. Nah, penyebab matinya ada mungkin listrik padam, mungkin kabel di tikus. Nah. Oke, ada lagi mungkin penyebab apa pesan tidak bisa terkirim? Benny? Apa? Server meledak? Overload. Kenapa overload? Terlalu banyak menerima pesan. Kalau terlalu banyak menerima pesan, dengan untuk protokol MQTT ini ringan, ya. Mungkin yang lain? Ya ampun. Servernya rusak, jadi ya, jangan server masih. Oke. Satu lagi mungkin yang bisa membuat kesimpulan selain Mbak Rosida. Rekal bisa disimpulkan? Jadi Sama sih sebenarnya. ya intinya Ya, jika ingin berkomunikasi harus yang keras. jika ingin menghubungkan komunikasi dengan MQTT itu harus disesuaikan IP-nya dan topiknya. IP dan topik. Oke. Jadi nanti kalau praktek dengan alat sudah siap ya. Nah, ini udah bisa untuk publish sama subscribe-nya. Oke, saya tekankan sekali lagi ya, dalam MQTT server ini ya, pertama yang harus disiapkan tadi apa? Caranya yang pertama bagaimana? Membuat server MQTT tadi pertama gimana? Dipastikan sudah ada Debian servernya. Setelah itu langkah yang kedua mengupdate. Yang ketiga upgrade. Setelah itu install apa? Mosquito. Oke, paket MQTT-nya menggunakan Mosquito. Oke, agar dapat berkomunikasi menggunakan Mosquito client. Oke, setelah itu agar over internet tadi kita harus konfigurasi di mana tadi? Ya, di Mosquito, kemudian
Kemudian default emoticon. Terus isinya apa tadi? Listener artinya ya. Port itu port berapa tadi? 1883. Kemudian memasukkan apa tadi? IP root-nya berapa tadi? 0.0.0.0. Terus agar dapat atau klien dapat terhubung tanpa memasukkan username dan password tadi? Hello, anonymous, true. Oke, sebelum itu tadi yang paling penting setelah instalasi tadi mengaktifkan apa? Mosquito-nya dengan cara apa? Sistem TTL. Ya. Oke. Setelah itu dipastikan bahwa mosquito-nya berjalan. Oke, itu ya. Jadi itu anak-anak dasarnya kita membuat server activity. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Insya Allah sudah. Oke, kalau sudah melanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri ya, kita akhiri sampai di sini. Kemudian kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti untuk pertemuan berikutnya minta tolong disiapkan untuk alatnya ya. Membawa alat sendiri-sendiri. Jadi bisa pakai potensio, bisa pakai suhu. Nanti kita praktekkan secara real suhu ini ya. Nanti dapat mengirimkan suhu secara otomatis. Maksudnya suhu berapa kayak gitu. Jadi kita sebagai subscribernya gitu. Bisa? Ya, jangan lupa dibawa alatnya ya. Ya anak-anak semuanya, mungkin itu yang bisa Bu Rati sampaikan pada hari ini. Banyak kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, Bu Rati tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin.